Procedure atau Standar Operational Procedure adalah serangkaian prosedur yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil kerja yang diinginkan. Menurut Mukijat, Standar Operational Procedure adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan, bagaimana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Tujuan SOP adalah sebagai acuan dalam melaksanakan proses kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi yang ada di perusahaan. SOP berisi indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural yang telah disesuaikan dengan proses kerja dan unit kerja yang terlibat. SOP sangat penting bagi perusahaan karena dapat meminimalisir kesalahan yang bisa merugikan perusahaan. Hal ini karena dengan adanya SOP, setiap pegawai menjadi paham apa yang mesti mereka kerjakan. Selain itu, perusahaan membutuhkan SOP agar karyawan baru dapat dengan cepat beradaptasi dengan budaya dan cara kerja perusahaan, sehingga pada akhirnya perusahaan pun bisa mencapai target karena sudah memiliki standar kerja yang jelas dan terarah. SOP memiliki banyak fungsi yang penting dalam konteks berbagai organisasi dan bisnis. Fungsi-fungsi utama SOP termasuk yang pertama, mengatur tugas dan proses. SOP menguraikan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas atau proses tertentu dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. SOP memberikan panduan yang jelas kepada karyawan dan tim tentang bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan benar. Yang kedua, meningkatkan konsistensi. SOP memastikan bahwa tugas-tugas yang sama dijalankan dengan cara yang sama setiap kali. Hal ini menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dan membantu menghindari variasi yang tidak diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. SOP membantu dalam mengidentifikasi dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dalam proses. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Yang keempat, meningkatkan kualitas. SOP membantu dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan atau produk. SOP menetapkan standar yang harus dipatuhi untuk menghasilkan produk atau layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Yang kelima, pengendalian risiko. SOP membantu mengidentifikasi risiko dan mengurangi langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghindari atau mengurangi risiko tersebut. Hal ini dapat membantu organisasi atau perusahaan dalam mengelola risiko dengan lebih efektif. Cara membuat SOP kerja. Yang pertama adalah membentuk tim khusus pembuat SOP. Tim tersebut harus berisi orang-orang yang kompeten dari tiap divisi perusahaan, seperti manajer marketing, manajer produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pelajari proses bisnis perusahaan. Caranya bisa dengan mengamati proses bisnis dari awal hingga akhir, hingga ke tangan konsumen. Dari pengamatan ini maka akan diperoleh data yang bisa digunakan untuk menyusun SOP, contohnya durasi proses kerja, dan lain sebagainya. Ketiga, pahami prinsip penyusunan SOP. Prinsip pembuatan SOP harus jelas dan mudah dipahami. Selain itu, SOP juga harus dibuat selaras dengan tujuan dari perusahaan, visi misi, sumber daya, dan hal lainnya. Keempat, menyusun dan evaluasi alur kerja. Jika semua data yang akan digunakan dalam SOP sudah terkumpul, selanjutnya adalah membuat alur kerja yang paling efisien. Pada tahap ini, yang terpenting adalah gambaran detail urutan proses kerja yang diharapkan. Yang kelima adalah simulasi SOP. Sebelum dilaksanakan, SOP perlu disimulasikan terlebih dahulu untuk melihat apakah SOP yang ditulis dengan fakta di lapangan sesuai. Dan yang keenam, evaluasi dan perbaikan. Setelah melalui simulasi, jika ditemukan kekurangan atau hal yang tidak sesuai, maka tim penyusun perlu melakukan evaluasi dan review ulang. Setelah melalui keenam tahap tersebut, barulah SOP perusahaan bisa disetujui dan dilaksanakan.
Format standar untuk SOP bisa berbeda-beda tergantung pada preferensi organisasi dan jenis prosedur yang dijelaskan. Namun, berikut adalah format umum yang bisa digunakan sebagai pedoman untuk membuat SOP. Yang pertama adalah judul SOP. Judul harus mencerminkan secara singkat dan jelas tentang apa yang dijelaskan di dalam SOP. Yang kedua, nomor SOP. Nomor unik atau kode yang mengidentifikasi SOP. Ini dapat digunakan untuk mengelola dan melacak SOP secara efisien. Yang ketiga adalah versi. Versi saat ini dari SOP dan catatan revisi jika diperlukan. Yang keempat adalah tanggal efektif. Tanggal kapan SOP ini mulai berlaku atau diberlakukan. Yang kelima adalah tujuan. Alasan mengapa SOP ini ada dan apa yang ingin dicapai dengan mengikuti prosedur ini. SOP perusahaan bervariasi tergantung pada jenis perusahaan, industri, dan tugas atau proses yang ingin diatur. Berikut adalah contoh sederhana SOP yang dapat diterapkan di berbagai jenis perusahaan, yaitu contoh SOP penggajian. Yang pertama tentunya tujuan, yaitu memastikan bahwa semua karyawan dibayar dengan benar dan tepat waktu. Yang kedua, pengumpulan data kehadiran. Setiap departemen mengirimkan catatan kepada karyawan pada bagian HR pada akhir setiap bulan. Yang ketiga adalah pengolahan data. Bagian HR mengumpulkan data kehadiran dari setiap departemen. Data diinput ke dalam sistem penggajian dan perhitungan gaji dilakukan dengan memperhatikan absensi, lembur, dan tunjangan karyawan. Yang keempat adalah verifikasi gaji. HR memeriksa dan memverifikasi perhitungan gaji untuk setiap karyawan. Pengajuan gaji yang telah diverifikasi kepada manajer keuangan untuk persetujuan. Yang kelima adalah pembayaran gaji. Manajer keuangan menyetujui pembayaran gaji dan bagian keuangan melakukan transfer gaji ke rekening karyawan pada tanggal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah pelaporan pajak. Bagian pajak menghitung dan membayar pajak penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.